Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video sebelumnya kita sudah membahas materi terkait gerak satu dimensi dengan kasus gerak satu dimensi pada percepatan yang konstan. Sekarang kita akan melihat soal-soal yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan. Oke, kita lihat soal yang pertama. Sebuah mobil bergerak dipercepat ya, secara seragam dari keadaan diam ya, hingga kecepatannya menjadi 100 km/jam dalam waktu 18 detik. Maka tentukan percepatan mobil. Yang kedua, tentukan jarak yang ditempuh mobil. Dan yang ketiga, jika mobil mengerem hingga berhenti total dalam jarak 100 meter, carilah atau temukan besar perlambatan mobil tersebut. Baik, akan kita lihat penyelesaiannya. Oke, yang bagian A yaitu percepatan mobil. Oke. Nah, dalam kasus ini atau soal ini kita dapat mengidentifikasi bahwa yang pertama adalah bahwa V0-nya itu sama dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dia dalam keadaan diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Yang kedua, VF-nya atau V-nya itu sama dengan 100 km/jam. per jam. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah waktunya, T-nya sama dengan 18 detik per sekon. Nah, ini saya bisa tuliskan dalam bentuk jam, karena ini jam, maka saya tuliskan menjadi kalau kita bawa ke jam, ya, kita akan ke bawah dalam bentuk jam, berarti 18 detik itu sama dengan 18 bagi 3600 jam. Ini sama dengan 0,005 jam, atau saya tuliskan menjadi 5 kali 10 pangkat minus 3 jam. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah nilai percepatannya. Berarti yang ditanyakan adalah A-nya berapa, percepatannya berapa. Nah, kita bisa menggunakan ya untuk mencari percepatan ya, maka kita gunakan persamaan bahwa V sama dengan V0 plus A kali T. Sehingga dari sini, dari persamaan ini saya bisa dapatkan bahwa A itu sama dengan V kurang V0 dibagi dengan waktu T. Oke, ini sama dengan V-nya sama dengan 100 km/jam. 100 km/jam. Oke. Kemudian kurang 0, karena V0-nya sama dengan 0. Lalu saya bagi dengan waktunya. Waktunya itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 3 jam. Oke. Nah, maka hasilnya
itu sama dengan, perhatikan, berarti 100 per 5. Ini kalau kita lakukan perhitungan maka hasilnya itu adalah, ini kan 100 kali 10 pangkat minus 3 itu adalah 0,1 ya. Oke. Ya, mungkin akan terpatroli 2 kali 10 pangkat 4 kilometer per jam kuadrat. Ya, kilometer per jam kuadrat. Atau ya, kita bisa konversi ya, nilai yang ini itu bisa kita konversi ke dalam satuan SI, satuan meter per detik kuadrat. Maka ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 4, kemudian saya kalikan dengan 1000 meter ya. Terus saya bagi dengan 60 kali 60 sekon kuadrat ya. Kayak ini hasilnya adalah 1,54 meter per sekon kuadrat. Oke. Jadi hasilnya adalah percepatan mobil itu adalah 1,54 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang yang bagian B, yaitu menentukan jarak tempuh mobil. Nah, untuk jarak tempuh mobil, pertama, jika mobil ya bergerak mulai dari titik awal, titik asal atau titik awal pada sumbu X yaitu pada X 0 itu sama dengan 0, itu titik awalnya. Oke, maka berarti kecepatan awalnya, maka kita dapatkan bahwa V0 nya juga sama dengan 0, kemudian V nya sama dengan 100 km per jam ya. Kemudian kita dapatkan juga tadi di atas X0 nya sama dengan 0, dan waktu T itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 minus 3 jam. Oke. Sekarang kita akan mencari jarak tempuh. Katakan misalkan jarak tempuh itu adalah X nya berapa ya. Akan kita cari nilai X nya. Berapa nilai X nya? Nah, untuk kasus ini ya, bahwa X di sini adalah X yang dimaksud adalah jarak yang ditempuh atau jarak perjalanan dari mobil, sehingga kita bisa menggunakan ya persamaan bahwa X kurang X0 sama dengan 1/2 V0 plus V kalikan dengan T. Oke. Nah, sehingga kemudian
karena kita cari adalah AX, maka X0 kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga X sama dengan X0 plus 1/2 V0 plus V, saya kalikan dengan waktu T. Nah, ini sama dengan X0 nya itu sama dengan 0 plus 1/2 V0 nya adalah 0 ya, plus V nya 100 km per jam. Oke, kemudian saya kalikan dengan waktunya, yaitu 5 kali 10 pangkat minus 3 jam ya. Nah, hasilnya kita peroleh sama dengan ya 0/2 1/2 1/2 kali 100 sama dengan 50 kali 5 250 kali 10 pangkat minus 3, berarti tinggal 0,25 km ya, atau kita bawa ke meter, kesatuan SI sama dengan 250 meter. Oke, inilah jarak tempuh. Jadi jarak tempuh mobilnya adalah 250 meter. Oke, sekarang yang bagian C, yaitu jika mobil mengerem hingga berhenti total dalam jarak 100 meter, maka berapa perlambatan yang dialami oleh mobil? Kira gitu. Nah, kita sudah ketahui bahwa X0 sama dengan 0, kemudian V0 nya 0, V sama dengan 100 km per jam. Lalu kemudian ada jarak 100 meter. Gitu ya. Nah, untuk menentukan perlambatan mobil yang dialami oleh mobil, maka kita bisa gunakan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AX kurang X0 ya. Nah, dimana bahwa nilai X min X0 ini sebenarnya adalah jarak perlambatannya, jarak tempuh dimulai dari saat mengerem gitu ya. Jadi mobil mengerem hingga berhenti total dalam jarak 100 meter gitu ya. Nah, maka kemudian kita bisa tuliskan bahwa dari sini bahwa nilai A nya itu sama dengan, dari persamaan ini kita peroleh V kuadrat minus V0 kuadrat saya bagi dengan 2 kali X min X0. Oke, ini sama dengan, oke, jadi A sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat bagi 2X kurang X0 sama dengan, oke, V nya itu V kuadrat, karena V 0 nya itu 0 maka berarti 0, tinggal V kuadrat berarti 100 kuadrat. Kita tuliskan saja 100 kuadrat dibagi dengan 2 ya, kali X min X0 itu sama dengan 100 meter. Yang ini 100 meter kalau diubah menjadi kilometer, karena kecepatan kita adalah 100 km per jam dalam bentuk kilometer, maka berarti 100 meter itu sama dengan 0,1 km. 0,1 km. Oke, sorry, ini kilometer per jam.
Oke. Maka ini sama dengan sorry, isinya ada sedikit kesalahan, saya hapus dulu. Nah, untuk V-nya itu adalah karena sampai hingga berhenti total, maka berarti V-nya sama dengan 0, sementara V0-nya itu adalah 100 km per jam. Oke. Artinya berarti sebenarnya adalah 0 kurang 100 km per jam dikuadratkan, ya. Kemudian dibagi dengan 2 kali 0,1 km. Oke, kayak ini sama dengan kita peroleh minus 100 kuadrat dibagi dengan 2 kali 0,2 km, itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 km per jam kuadrat. Nah, kalau kita konversi ke dalam bentuk meter per detik, maka akan kita dapatkan minus 3,86 meter per sekon. Nah, saya kira tadi untuk mengubahnya ke dalam meter per detik, caranya sama dengan pada soal nomor bagian A, ya. Ketika kita merubah dari sini 2 kali 10⁴ km per jam kuadrat menjadi 1000 meter. Sorry, ini salah, harusnya di atas, gitu ya. Harusnya di sini 1000 meter dibagi dengan 3.500 sekon kuadrat sama dengan seperti ini. Maka caranya seperti ini. Gunakan cara yang ini kemudian untuk mendapatkan versi meter per detiknya per detik kuadrat untuk nilai min 5 kali 10 pangkat 4 km per jam kuadrat. Maka kita akan dapatkan minus 3,86 meter per detik kuadrat. Oke. Jadi ini perlambatan. Jadi minus ini menunjukkan bahwa mobil itu mengalami perlambatan. Jadi bukan berarti bahwa nilainya itu minus, tapi dia kondisinya, yaitu kondisi atau keadaannya yaitu mengalami perlambatan. Oke. Saya kira itu contoh soal yang tentu terkait dengan materi kita yang tadi sebelumnya, yaitu gerak satu dimensi pada keadaan percepatan konstan. Oke, kita akan lanjutkan pada video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.